Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali pada pagi hari ini saya, Dr. Irham, bisa kembali menyapa sahabat Kiwari dalam acara Podcast Kiwari. Agar lebih semangat, seperti biasa mari kita berpantun terlebih dahulu. Main ke gunung membawa tenda. Cakep! Jangan lupa membawa kamera dan lensa. Cakep! Hai tidak teratur bisa jadi pertanda. PCOS harus segera diperiksa. Baik, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama membahas tentang topik yang sangat menarik, terutama di kalangan wanita ya dok ya, baik itu wanita di usia yang muda, usia yang masih produktif, ataupun masih usia yang sudah tua ya dok ya, gitu. Karena bahasan kita kali ini adalah tentang PCOS, seberapa menakutkan untuk perempuan. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya terlebih dahulu untuk mengenalkan narasumber kita, yaitu Dr. Rima Yulia Efrianti, SPOG Subspesialis Fer MKes. Baik, jadi beliau ini merupakan salah satu spesialis kandungan yang ada di RSUD Bandung Kiwari. Dan asal tahu aja nih sahabat Kiwari, Dr. Rima ini juga aktif untuk memberikan edukasi ya tentang kesehatan reproduksi. Betul. Di IG ya dok ya? Betul. Betul, oke. Baik dokter, mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu dok untuk dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Enjing, sahabat Kiwari. Saya Dr. Rima Yulia Efrianti, SPOG Subspesialis Fertilisasi, Endokrin dan Reproduksi. Pada saat ini saya bertugas di RSUD Bandung Kiwari dan berpraktik di Geraha Bunda Fertility Center. PCOS ini merupakan permasalahan 10-15% wanita usia reproduksi, bahkan dimulai pada saat remaja. Begitu. Oke. Jadi ini menarik ya dok ya? Ya. Karena dimulainya itu dari saat remaja. Tapi rata-rata orang datang ketika misalnya sudah mau punya anak, tiba-tiba jadi sulit punya anak, kayak gitu. Betul. Kan ya dok? Sebenarnya dok, kalau untuk PCOS sendiri dok, gejala-gejala apa sih sebenarnya yang jadi warning lah untuk kita ya, kayak oh kita harus periksa nih apakah ada kecurigaan untuk PCOS atau tidak. Oke. Jadi Polycystic Ovarian Syndrome atau PCOS itu adalah sindrom. Sindrom adalah kumpulan gejala, ya. Jadi bisa dimulai pada saat remaja. Nah, apa saja gejalanya? Yang pertama, yang paling terlihat awalnya adalah haid yang tidak teratur. Haid yang tidak teratur. Haid yang tidak teratur. Kemudian selain itu adalah ada ketidakseimbangan hormon, ya, reproduksi, sehingga menyebabkan ada salah satu hormon yang menonjolkan sifat-sifat pria, yaitu hormon androgen yang dominan. Ya, sehingga pada PCOS ini biasanya ada jerawat yang nggak kunjung sembuh, ya. Kemudian tumbuh bulu-bulu di tempat atau janggut yang di tempat yang tidak seharusnya, seperti itu, kulitnya kusam atau bahkan rontok atau kebotakan. Seperti itu. Kemudian biasanya satu lagi, kalau sudah menikah atau pada usia reproduksi, itu biasanya kita lakukan USG transvaginal, ya, atau pada remaja kita lakukan USG abdomen dan transrektal. Itu bisa terlihat sel telur yang kecil-kecil. Biasanya jumlahnya banyak. Kira-kira mungkin lebih dari 12 pada indung telur kanan dan indung telur yang sebelah kiri. Dan juga ketika kita menghitung volumenya, itu sekitar lebih dari 10 cc. Lebih dari 10 cc ya dok ya. Nah, ini yang menarik adalah kalau dibilang haid yang tidak teratur nih dok, di mananya nih gitu, karena kan kita tahu ya kalau haid itu ada siklus dan ada panjangnya. Betul. Waktu haid ya dok ya gitu. Betul. Nah jadi di mana nih kita bisa tahu nih apakah karena misalnya durasinya aja yang jadi manjang atau siklusnya yang jadi tidak teratur. Nah, di yang mana sih sebenarnya kita bisa curiga PCOS? Betul. Sebetulnya Dr. Irham, sebelum kita memahami PCOS, kita harus memahami dulu siklus haid yang teratur itu apa. Betul, ya. Jadi siklus haid yang teratur itu adalah durasinya 25 sampai 35 hari. Ya. Kalau misalnya kurang dari 25 atau lebih dari 35 hari, itu artinya tidak teratur. Lamanya 8 hari. Kalau lebih dari 8 hari artinya itu memanjang.
begitu ya. Kemudian jumlahnya itu biasanya kita ada tuh perhitungannya, parameternya. Kalau misalnya eh, lebih dari sekian pembalut, misalnya ya Iya. kita bikin skor begitu, yaitu termasuk ke heavy menstrual bleeding. Oke. Ya, begitu. Karena memang PCOS ini dampaknya ke depannya itu bisa bermacam-macam, termasuk heavy menstrual bleeding dan pada selanjutnya itu bisa cancer endometrium begitu ya. Jadi gejalanya tuh banyak banget gitu. Iya, iya. Dan itu memang dimulai dari pemahaman terhadap siklus haid yang normal. Sehingga saya sarankan untuk remaja terutama ya dari awal itu punya menstrual diary. Oh, jadi udah dari awal memang sudah punya Betul menstrual ya. diary Dan ya, itu Dok, ya? sangat membantu kita para dokter untuk mendiagnosis PCOS. PCOS. Oke. Untuk oh ini siklusnya durasinya sekian ya, dari tanggal sekian sampai tanggal sekian haid lagi berapa ya, kemudian lamanya berapa, jumlah darahnya berapa, sakit nggak pada saat haid. Itu juga sangat membantu kita untuk mendiagnosis secara lebih dini terjadinya PCOS ini gitu. Sebenarnya Dok, kalau untuk ini menarik nih, menstrual diary ya Dok ya? Betul. Nah, itu mulai kapan Dok? Apakah mulai dari dia haid pertama kali atau ketika haidnya sudah mulai teratur? Karena kan kalau haid baru pertama kali biasanya kan suka masih ada yang belum teratur ya Dok. Oke. Penyebab PCOS pada remaja kebanyakan itu biasanya karena pada saat menstruasi pertama, kalau di laki-laki akil balik ya dikenalnya, itu terjadi pertumbuhan peningkatan berat badan yang biasanya lumayan cukup tinggi ya, atau berat badan yang ekstrim, terlalu kurus atau terlalu gemuk. Begitu, atau misalnya faktor stres ya, stres yang apa, remaja juga kan bisa stres. Oh, stres banget ya. Terus masalah sekolah atau iya, pergaulan dan betul, sebagainya ya, iya. gitu. Kemudian juga selain itu juga masalah gizi. Ya, karena kan sekarang kan anak-anak sekolah terutama ya jajanan kayak gitu kan banyak yang ultra processed food gitu ya. Kemudian kita juga sebagai ibu juga harus paham betul bagaimana mengkombinasi diet seimbang pada anak-anak yang sedang sekolah ya gitu. Ya kalau bisa kombinasi makanannya juga baik, seratnya cukup begitu ya, karena kalau tidak juga hal ini juga akan menimbulkan masalah ketidakseimbangan hormon. Begitu ya. Jadi bisa jadi masalah tiroid ya, atau masalah makanan seperti anoreksia atau bulimia itu juga pada remaja terjadi. Gitu. Jadi kalau menurut saya dari awal dari remaja itu kita sebagai ibu ya yang paling dekat sama anak, atau ya bapaknya juga boleh kalau mengerti itu memberikan arahan supaya dia tidak dapat pendidikan itu dari luar rumah dulu. Justru kita sebagai orang tua itu harus mendidik anak dari dalam rumah dulu. Dia paham gitu apa itu menstruasi begitu. Dan juga yang perlu difahami juga bahwa menstruasi itu awal-awal nggak akan langsung teratur. Iya betul, nggak akan langsung bisa per bulan jadi 90% 4 tahun baru teratur. Sisanya 100% itu 5 tahun. Tapi tahun kedua, tahun ketiga itu juga harus warning gitu. Kalau belum dianya misalnya panjang. Misalnya kalau pada ini kan wanita dewasa 25 sampai 35. Mungkin dia sampai 45 begitu. Gitu karena kan belum sepenuhnya alat-alat reproduksi itu matang gitu. Kalau bahasa awamnya seperti itu gitu. Jadi memang itu harus diberi edukasi sejak dini. Karena kalau tidak dia kan mendapat kalau misalnya orang tua tidak bisa menerangkan atau tidak ada di sekolah mengenai pendidikan seperti itu kan maksudnya pendidikan seks sebetulnya. Itu sebaiknya ya datang ke dokter SPOG atau untuk mendapatkan penerangan yang baik ya, sehingga tidak mendapatkan pendidikan yang kan banyak sekali mitos ya di luar yang nanti bisa saja yang remaja ini percaya ini kan percaya yang salah ya betul. Itu kan menurut saya sih bisa sangat fatal ya kalau mendapatkan edukasi yang tidak betul gitu. Sebenarnya Dok, kalau misalnya seperti itu jadi tetap ya yang harus aware itu sebenarnya ya orang tuanya dulu ya Dok ya. Betul. Gitu. Karena seperti yang tadi sudah disampaikan ya sahabat Kiwari bahwa haid ini memang dari mulai dia haid sampai dengan dia teratur itu mungkin memakan waktu sampai 4 tahunan ya Dok ya. Gitu. Betul. Jadi
Kalau sudah di 3 tahun setelah dia haid pertama mungkin ya dok ya, Iya. tidak teratur Iya. ya baik itu durasinya ataupun siklusnya gitu. Jadi harus konsultasi dulu ya dok Betul. ya. Jadi lebih bisa dipersiapkan Iya, ya betul. gitu. Nah, Ya. gimana dok? Nah, biasanya kan haid itu usia 12-13 tahun. Iya. Ya. Kita juga harus perhatiin pertumbuhan sekundernya kalau Iya, tidak iya. haid. Mm-mm. Ya. Jadi harusnya 12-13 tahun itu haid. Mm-mm. Nanti ibu perhatikan ya, bunda perhatikan bahwa kalau 14 tahun Iya. tumbuh tanda seks sekunder yaitu payudara dan bulu-bulu Mm-mm. ya, itu belum haid nih. Nah, Tunggu sampai 16 boleh. oke, masih boleh Ya. ditunggu ya. Nah, kemudian kalau 16 nih belum haid, kita harus udah aware. Mm. Apakah ada namanya RMKH syndrome, Mm-mm. ada kelainan anatomis di mana Iya. dia memang tidak bisa haid. Tidak bisa itu dari organ reproduksinya Iya, langsung ya betul. dok ya. Mm-mm. Ya, gitu. Jadi memang kan yang paling dekat ya siapa lagi kalau bukan Betul. orang tuanya. Iya. Begitu. Awareness ya, orang tua Iya. itu harus lebih aware terhadap Betul. anaknya ya. Dan jangan juga kan ada mitosnya kan suka malu kalau pertama haid dia. Iya benar dok. Ya, pertama haid malu. Jangan malu, justru itu kan normal ya. Iya, Nah, itu betul, yang betul. harus dikasih pendekatan Ya, mungkin di betul. situ ya mulainya. Cuman kan dok ya. bagaimana caranya supaya bersih, higiennya juga Betul. apa perawatannya perawatannya ya. bagaimana seperti itu. Oke. Ya. Terus dok kalau misalnya untuk PCOS sendiri nih dok, apakah selain misalnya tadi kita melihat mendengar ada kelainan dari menstruasinya ataupun mulai adanya kelainan androgen misalnya tumbuh-tumbuh bulu di daerah mungkin kalau wanita nggak ada ya tapi di laki-laki ada misalnya gitu ya seperti jenggot dan kumis gitu. Ada lagi nggak sih dok selain itu gitu? Ini mengenai misalnya pertumbuhan dari sekundernya gitu. Kalau kita biasanya kita ada scoring. Oke. Ada skor namanya Ferriman-Gallway. Jadi kita akan lihat gitu bahwa kita bisa lakukan pemeriksaan klinis. Ya, Oke. kita perhatikan bagaimana rambutnya di mana aja, itu grade berapa gitu. Oke. Kalau misalnya dari Ferriman-Gallway, oh ini memang termasuk hirsutism Ya. atau apa gitu ya. Tapi kalau misalnya udah jelas pada klinis sih kita biasanya tidak melakukan pemeriksaan laboratorium. Oh gitu Gitu. dok. Kalau PCOS kan biasanya kadarnya AMH-nya meningkat seperti itu. Jadi memang ada beberapa parameter pemeriksaan yang bisa dilakukan baik secara klinis maupun laboratorium. Tapi yang pertama memang kita akan lihat dari anamnesis dan pemeriksaan klinis. Biasanya sih udah bisa terdiagnosis. Jadi jarang banget melakukan pemeriksaan laboratorium. Jadi PCOS itu nggak selalu harus dicek lab ya dok ya? Enggak. Klinis itu udah menunjang. Klinis, betul. Sangat menunjang. Sangat ya, dok ya? menunjang lagi. Jadi kalau misalnya agak beda ya kalau remaja mungkin kita akan lihat karena kan remaja biasanya kita nggak lakukan pemeriksaan USG transvaginal gitu. Biasanya kalau kepaksa banget kita bisa lakukan transrektal atau dari abdomen. Biasanya seperti itu. Dan juga dari penampakan tadi ya dari tanda hiperandrogen ya atau haidnya yang memang tidak teratur. Tapi Biasanya kalau seperti itu. trennya yang suka cek PCOS sendiri kalau ke dokter itu usia berapa dok kira-kira? Dan Rata-rata- rata-rata menikah atau belum tuh? Rata-rata sudah menikah dan Oke. sulit untuk mempunyai keturunan. Iya, jadi memang Biasanya itu sudah masalahnya. 1 tahun lebih. Jadi memang Oke. PCO ini permasalahannya kan dia sel telurnya banyak, ya. Tapi dia tidak selalu terjadi ovulasi. Iya. Tidak terjadi pelepasan sel telur setiap bulannya, sehingga tidak terjadi pembuahan, ya. Dan itu menimbulkan masalah fertilitas. Jadi sebenarnya kalau untuk PCOS sendiri dok, makin cepat dia ke screening itu makin bagus untuk persiapan fertilnya. Betul. Oh begitu dok. Sangat betul. Apalagi kalau kita tahunya sejak remaja. Oke. Dan itu banyak terjadi. Pasien saya yang remaja sekarang pas menikah sudah tertangani dan gitu. sudah langsung hamil biasanya. Oke. Gitu. Jadi nggak ada masalah-masalah perdarahan di luar siklus pain lah, gitu ya. atau misalnya apa gitu. Jadi Oke. kita udah siapkan ketika sebelum menikah. Nah, jadi sahabat Kiwari ini penting sekali ya, penting sekali untuk dinotis bahwa lebih baik men-screening PCOS itu dari awal ya dok Betul. ya, gitu.
Jadi sehingga nantinya juga persiapan untuk misalnya bisa masuk pranikah kali ya dok ya, jadi jatuhnya Bisa. dan gitu Bisa. ya. Jadi ketika sudah menikah, nggak baru ditangani gitu Betul, ya. betul. Oke dok. Sekarang dokter, kalau melihat kita situasi apa ya, lifestyle ya dok ya, gitu. Ada kaitan yang erat nggak sih antara PCOS dan lifestyle sendiri gitu? Sangat. Sangat ya dok ya. Lini pertama pengobatan Mm-mm. PCO adalah modifikasi lifestyle. Oke. Betul. Jadi memang kan permasalahan PCO ini ke depannya ya, kalau tidak tertangani dengan baik akan menimbulkan salah satu masalah resistensi insulin juga. Oke. Ya, resistensi insulin, di mana insulin adalah mother of hormone, di mana dia juga berpengaruh terhadap hormon-hormon reproduksi, begitu. Jadi obat-obat resistensi insulin akan diberi, Oke. tapi nomor satu adalah lininya dalam pengobatan adalah modifikasi lifestyle. Justru lifestyle-nya dok ya? Betul, lifestyle-nya. Oke. Ya. Jadi misalnya remaja ini atau wanita usia reproduksi ini dirubah pola dietnya ya. Bahkan sering saya bekerja sama dengan dokter gizi klinik untuk menangani beberapa kasus begitu. Ya, jadi saya juga tidak menangani sendiri, ada timnya juga gitu. Kalau sudah melibatkan modifikasi lifestyle, faktor stres cemas yang berlebihan, mungkin saya harus berkonsultasi juga dengan psikiater misalnya seperti itu. Ya, jadi yang termasuk lifestyle itu kan bukan hanya makanan, tapi faktor stres juga. Kemudian exercise ya dalam porsi yang cukup. Biasanya itu kalau kita jumlahkan sekitar 150 sampai 180 menit seminggu. 150 sampai 180 menit per minggu. Oke. Begitu. Ya, dan jangan lupa jangan sering begadang. Oke. Jadi dok, sebenarnya gini, ini sangat menarik karena saya sempat lihat IG dokter nih tentang PCOS ya dok ya. Memang di situ yang menariknya adalah selalu ada dokter gizinya di situ ya. Betul. Oke. Sebenarnya bisa nggak sih dok di sharing sedikit nih dok? Sebenarnya ini bagian yang menarik banget menurut saya karena Gen Z itu rata-rata kan yang tadi dokter jelaskan semua tuh makanannya, stresnya, kebiasaan olahraga atau workoutnya gitu ya dok ya. Nah bisa nggak sih dok kita spill dikit nih kalau misalnya untuk makanan gimana nih dok? Iya, makanan itu adalah makanan yang dengan gizi seimbang. Oke. Kalau kita sederhananya satu piring ikan gitu ya, ya itu terdiri dari karbohidrat ya 35-40%, sepertiga piringnya lauk pauk ya protein hewani, sepertiga piringnya itu juga terdiri dari serat ya, sayuran, buah, ya hidrasi juga cukup seperti itu. Sederhana sih, dan ngemilnya mungkin ya. Nah, makanan selingannya itu mungkin bisa dibantu dengan buah yang banyak airnya, atau misalnya yang mengenyangkan, yang proteinnya tinggi kan kayak telur gitu kan mengenyangkan ya. Gitu itu sebenarnya. Ayam juga bisa jadi pilihan. Betul. Jadi ya itu sih sebenarnya kuncinya biasanya selingannya itu ya. Jadi memang nyemilnya ya dok ya. Betul. Apalagi kalau misalnya udah kan sekarang banyak banget ya cepat saji Iya. gitu. Lebih baik mungkin di ke tradisional mungkin kita ya dok ya daripada yang cepat saji. Betul. Gitu. Iya, tradisional mungkin lebih ini kan banyaknya yang dikukus betul. atau yang direbus gitu ya. Karena kan yang gorengan atau yang terlalu banyak pati kayak tepung-tepungan gitu kan itu juga sebaiknya dihindari. Jadi nasi aja sih sebetulnya. Jadi memang untuk sahabat Kiwari sendiri terutama moms and dad-nya kali ya. Yes. Gitu. Jadi anaknya tolong dibatasi mungkin ya, apalagi kalau yang punya anak-anak perempuan gitu takutnya kan kita tanpa disadari ya gitu, mungkin nggak sekarang tapi mungkin gejalanya di berikutnya kan gitu. Karena jajanan-jajanan mungkin juga di sekolah kan sekarang sangat beragam ya. Betul. Dari mulai makanan Korea kan semua itu pati semua ya, semua ya gitu ya. Apalagi udah susi-susian seblak yang gitu juga ya gitu. Jadi saya rasa ya memang itu harus sangat diperhatikan gitu karena memang dampaknya mungkin bukan di waktu yang dekat gitu tapi mungkin untuk reproduksi masa depan reproduksi anaknya itu beberapa tahun yang akan datang.
Kemudian kalau untuk workoutnya dok, sebenarnya yang disarankan apa sih? Apakah semua workout bisa? Maaf nih dok, sekarang kan yang lagi trennya nih ya, terpadel-padel gitu kan ya, gitu. Terus kalau enggak pilates Ya, gitu kan ya, ya, atau workout di gym kayak gitu. ya. Sebenarnya yang paling disarankan untuk pasien-pasien PCOS atau yang mencegah PCOS ini apa sih dok Iya, sebenarnya? Yang mana? sebetulnya sih tidak ada spesifikasi. Wah harus harus apa Oke, olahraganya. Kalau saya ke pasien saya sih biasanya jalan tergantung kondisi dia. oke. Kalau yang nggak biasa olahraga, mau disuruh padel ya gimana ceritanya gitu Betul. kan? Eh, ya jalan cepat atau Mm-mm. jogging ringan Oke. cukup. Ya. Begitu. Mungkin kalau mau ditambah dengan latihan fleksibilitas bisa lah yoga dulu gitu Oke. atau pilates gitu. Mm-mm. Tapi kalau hobinya memang sudah olahraga Mm-mm. ya, misalnya mau apa gitu seperti yang tadi disebutkan atau misalnya renang, nggak ada masalah Oh, nggak ada silakan. masalah ya dok ya. Gitu. Jadi intinya yang penting itu adalah konsisten kali ya dok ya? Betul. Dan dilakukan terus menerus Betul, gitu ya. betul. Bukan yang cuman FOMO kalau zaman Yes, sekarang ya. ikut-ikutan Iya, ya. betul, Ini lagi ikut-ikutan tren aja. ini ikut, lagi Ikut tren dulu. itu ikut. Iya betul. Oke dok. Terus kalau misalnya manajemen stres sendiri nih dok, ini Betul. kan ada menarik nih. Saya juga sebagai dokter umum beberapa kali ke klinik datang pasiennya ternyata ada anxiety kayak gitu Yes. dok. Nah kalau untuk di pasien yang PCOS sendiri ini sebenarnya apa sih yang paling sering berdampingan gitu dok? Oke. Jadi sebetulnya biasanya yang sering saya dapatkan itu adalah remaja ya, Remaja. remaja yang anxieties itu ya, karena mungkin karena edukasinya di rumah kurang, Mm-mm. mungkin dia banyak mendengarkan teman-temannya Oh, atau iya, mencari iya. informasi Betul, sendiri melalui sosmed yang belum tentu kebenarannya, itu kan menimbulkan cemas. Iya. Tapi memang seiring dengan berjalannya waktu juga kalau zaman dulu kan kayaknya buat apa remaja dibawa ke dokter kandungan gitu. Tapi sekarang Iya, kan betul. sudah mulai banyak ya. Jadi kita bisa lakukan edukasi secara langsung dan itu sangat membantu dan mencerahkan mereka bahwa mereka tidak perlu terlalu cemas berlebihan Mm-mm. dengan perdarahan di luar siklus yang sangat banyak misalnya seperti itu. Ketika kita sudah jelaskan, karena mereka mitosnya macam-macam banget yang ada Banget. di masyarakat gitu, yang menurut saya sampai kadang-kadang wah, oh begitu banget, tapi itu nyata gitu ada di masyarakat kita, dan saya rasa sih sebetulnya itu harusnya ada gerakan yang menimbulkan dampak bahwa pendidikan seks itu tidak tabu. Iya, Ya, iya, pendidikan betul. seks itu bukan hanya masalah hubungan antara wanita dan laki-laki, tapi masalah menstruasi ini Wanita juga. itu sendiri Ya, gitu ya dok. kalau wanita tersebut dari sejak remaja, dari sejak dini diberikan edukasi yang baik, saya rasa dia tidak akan salah memilih pasangan, Oke. tidak akan salah dalam menentukan apa yang Pilihannya dampaknya gitu ya. bagi hidupnya dia. Oke. Dia akan lebih menyayangi dirinya. Gitu. Seperti itu. Baik dokter. Ini hal yang menurut saya menarik lagi nih dok. Masalah di mitos dan faktanya ya Iya. dok ya gitu. Kalau kita singgung sedikit mitos dan faktanya adalah katanya kalau udah kena PCOS tuh jadinya beban gitu dok. Wah Oke. nggak akan bisa sampai dengan hamil gitu kan. Nah Oke. sebenarnya kalau untuk PCOS sendiri dok, keberhasilan misalnya kita sudah menjalani lifestyle kita berubah gitu ya, kebiasaan makan pun kita jaga dan lain sebagainya. Sebenarnya untuk persentase kehamilan untuk Ya. terjadi berapa persen? Besar dok? banget tuh. Besar kan ya Di dok ya? atas 50% ya. Karena kalau ketika modifikasi lifestyle ini sudah dilakukan, Mhm. mudah kok untuk hamil. Oke. Cuman memang kita nggak bisa 1-2 bulan baru modifikasi lifestyle langsung dia teratur begitu ya. Karena itu kan biasanya pasien itu datang sudah 6 bulan tidak haid. Oh iya. Oke. Bahkan ada yang 1 atau 2 tahun tuh Iya. tidak haid gitu. Ya otomatis kan nggak bisa langsung 1-2 bulan dikasih obat modifikasi lifestyle langsung betul gitu. Oke.
Awalnya high dulu, nanti lama-lamanya panjang durasinya, terus lama-lama jadi lebih pendek begitu ya. Dan itu kan secara kualitas juga akan sel telurnya bisa berovulasi gitu ya dengan baik. Dan pada saat itu ya nggak ada masalah untuk program hamil, baik itu hamil alami, mau hamil inseminasi atau bahkan bayi tabung, tidak ada masalah. Gitu. Jadi sebetulnya untuk sahabat Kiwari sendiri di sini adalah yang harus kita tanamkan, mulai ubah pola pikir mungkin ya dok ya. Betul. Gitu. Terutama bagi orang tua yang memang mempunyai anak gitu. Betul. Ya. Jangan sampai termakan oleh kebiasaan ya gitu. Jadi kalau misalnya anaknya memang butuh dan masih muda, misalnya masih remaja, butuh memang diperiksakan ke dokter kandungan, ya periksakan saja ya dok ya gitu. Betul. Tidak ada salahnya, nggak usah takut gitu ya dok ya. Ada. Betul ya. Tidak selalu yang datang ke dokter kandungan itu hamil gitu kan ya. Kalau apa ya namanya, orang kan pasti berpikirnya seperti itu ya. Gitu. Netizen mungkin ya dok ya. Netizen bakal mikirnya seperti itu ya gitu. Oke, nah kemudian gini dok, kalau kita bicara tentang PCOS, pasti yang bersangkut paut berikutnya adalah pasti pasien itu, maaf ya dok, berat badannya BMI-nya berlebih kayak gitu. Nah, sebenarnya itu benar atau enggak sih dok? Ya, jadi pada 80% kasus memang terdapat peningkatan berat badan yang besar. Oke. Gitu. Tapi sedikit kasus memang lean PCOS. Artinya berat badannya itu normal, bahkan rendah. Ya, karena yang namanya resistensi insulin itu kan ada faktor genetik juga. Gitu. Jadi memang PCOS itu tidak ada kata sembuh. Tapi kita harus bersahabat. Bersahabat. Ya, bisa dikendalikan, tapi tidak bisa sembuh. Gitu. Jadi memang lean PCOS itu ada. Jadi memang BMI-nya tidak tinggi, bahkan normal weight atau underweight, tapi dia mengalami PCOS. Gitu. Ini jadi makin harus aware ya dok ya. Betul. Menurut saya karena stigma PCOS dengan BMI yang lebih itu ternyata salah ya dok ya. Gitu. Ada juga. Normal walaupun juga nggak banyak ya. Iya. Normal atau underweight juga bisa ternyata betul. ya. Jadi dok untuk misalnya kita mau memeriksakan si penyebab PCOS sendiri ini dok. Kalau misalnya dengan pasien yang maaf ya dok, yang memang punya diabetes gimana nih dok? Masalahnya tadi yang menariknya adalah di sini selain hormon-hormon penyusun kehamilan itu, hormon insulin juga berperan penting di sini. Sangat. Gitu. Sangat. Karena kan memang ke depannya PCOS ini bisa menjadi diabetes tipe 2. Gitu. Dan pada kehamilannya pun risiko preeklamsi, hipertensi pada kehamilan itu sangat tinggi. Oh begitu dok. Begitu. Sampai ke waktu itu satu rumpun. Satu rumpun. Ya, jadi memang itulah bagaimana sejak dini kita harus bisa mendiagnosis PCOS karena untuk masa depan reproduksinya juga. Pun ketika kehamilan kita harus aware risiko kehamilan karena dia memiliki riwayat PCOS. Jadi sebenarnya kalau pasien yang sudah punya PCOS gitu ya, untuk kehamilannya pun kalau bisa tetap terkontrol ya dok ya. Jangan sampai udah berhasil, udah aja gitu ya dok ya. Iya, gitu. Karena belum aman ya sebetulnya. Karena risiko blighted ovum, telur kosong itu juga sangat tinggi. Karena memang kan ada PCO ini memang kualitas sel telurnya juga kurang baik gitu. Jadi kita harus perhatikan dari awal hingga dia bisa melahirkan. Jadi benar-benar harus dikawal terus ya. Betul. ANC-nya juga ibaratnya jadi bersangkut paut terus ya. Betul. Tapi kalau misalnya untuk tadi yang menarik nih dok, maaf. PCOS itu harus bersahabat kita nih. Iya. Betul. Iya. Nah, misalnya nih. Udah orang ini berhasil hamil dia gitu. Ada kemungkinan nggak dia balik lagi? Iya. Sangat. Tinggi dok. Tinggi. Gitu. Misalnya dia udah dari remaja udah kita terapi hamil. Betul. Kemudian dianya loss gitu ya. Setelah hamil dia naik berat badan kan pasti tinggi gitu ya. Kemudian mensnya nggak teratur, apalagi dengan menyusui dan lain sebagainya gitu. Dia tidak menjaga pola hidupnya, ya balik lagi. Bisa jadi misalnya dia mudah untuk hamil karena kita sudah terapi. Untuk hamil kedua
nggak mudah. Infertilitas sekunder Oh gitu ya dok gitu. ya. Jadi memang wah berat ya dok ya. Jadi kalau PCOS itu nggak Iya, bisa udah aja gitu. iya, dampaknya memang beruntun ya, Oke, gitu. Ya, jadi itu harus yang benar-benar diubah betul. secara permanen dari Iya, mulai pola hidupnya betul. gitu, lifestyle dan Iya. lain sebagainya ya dok ya. Hmm. Oke, oke dokter. Kalau begitu untuk sahabat Kiwari sendiri nih ada take home message nggak sih yang mau dokter sampaikan? Oke, jadi PCOS itu adalah kumpulan gejala, ya. Tapi marilah kita mulai dengan mengenal haid kita sendiri, Oke. gitu, haid kita sendiri, karena tubuh wanita yang sehat itu tercermin dari pola menstruasi yang teratur, gitu. Dan ketika menstruasi tidak teratur, baik itu dari awal pada saat remaja pertama keluar, itu sebaiknya sudah dikonsultasikan dari awal, sehingga PCOS ini bisa ditangani secara dini, bahkan jika ada kita terapi sejak dini, sehingga tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari, baik itu masalah infertilitas, diabetes tipe 2, ataupun masalah kehamilan lainnya seperti preeklamsi, gitu. Saya rasa itu. Baik dokter Rima, terima kasih banyak. Mau share sedikit nih, kalau misalnya ada yang mau konsultasi lebih lanjut mungkin sama dokter ya dok ya. Iya. Gitu. Boleh di-share jadwal prakteknya di Bandung Kiwari? Ya, saya di RSUD Bandung Kiwari ini praktek kalau di poli reguler lantai 2 itu hari Senin dan hari Selasa. Oke. Kalau di poli eksekutif saya tiap hari, tapi mungkin harus dengan perjanjian. Oke, baik appointment dulu ya dok ya. Iya. Terus kalau misalnya nih dok, ada yang tertarik untuk mau mengikuti channel dokter nih di Instagram, boleh di-share mungkin dok nama Instagramnya apa dok? Oke, Dokter Rima Yulia SPOG. Oke. Iya. Nanti kalau misalnya untuk sahabat Kiwari yang mau konsultasi langsung, boleh mungkin datang ke RSUD Bandung Kiwari sesuai dengan jadwal poli yang tadi di-share. Kalaupun misalnya ada yang mau mengikuti, banyak sebenarnya sharing dokter di IG juga ya dok ya. Lumayan. Gitu. Boleh. Tahun ini tahun ke 3 apa 4 gitu. Oke, ilmunya juga udah banyak. Bahkan saya juga tadi lihat dulu sempat lihat dulu dari kemarin gitu. Karena menarik, terutama bahasan PCOS ini ya, gitu. Karena kasusnya banyak gitu. Banyak ya. sekali. Ya. Apalagi di zaman Gen Z seperti ini ya dok ya. Iya. Semua serba instan. Betul dokter. Baik, terima kasih untuk sahabat Kiwari yang sudah setia menyaksikan podcast kami pada pagi hari ini. Jika Anda yang belum bergabung atau ingin mendengarkan lengkapnya episode kali ini, atau mungkin episode-episode yang sudah pernah tayang sebelumnya, silahkan di-subscribe dan di-follow akun YouTube serta IG RSUD Bandung Kiwari. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Salam sehat dari Kiwari.